Hai, selamat datang kembali teman-teman netizen atau warganet ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten pertama kita hari ini, kita ingin membahas tentang pertandingan antara Manchester United versus Wolves yang dimenangkan Manchester United dengan skor tipis, dengan skor hasil akhir 1-0. Gol itu diskor oleh Marcus Rashford Oke. loh. Di injury time juga. Jadi kalau teman-teman nonton match MU Oke. harus sampai terakhir. Harus sampai selesai Iya. ya. Emangnya MU pernah juga cetak gol di injury time sebelumnya, Bung Jas? Oh iya dong, lawan Southampton kan Cavani skor di injury time. Iya. Harusnya kan draw itu. Betul. Selain itu juga Cavani pernah mencetak gol di injury time lawan Everton. Tapi pada saat itu MU menang telak dengan skor 1-3. Jadi itu dia poinnya teman-teman, bahwa Manchester United tidak akan lelah untuk mengejar kemenangan atau juga untuk meraih sebuah poin dalam sebuah pertandingan ketika mereka tertinggal, dan mereka sering mencetak gol sebelum pertandingan berakhir atau mendekati pertandingan berakhir, artinya antara menit 80 hingga menit ke 95 atau 93 lah injury time. Iya. Sebelumnya saya ingat lawan Brighton ya, jika tidak salah yang Penalti. yang penalti ya, yang Bruno Fernandes pernah cetak itu kalau tidak salah sudah mendekati menit ke 100 ya. Saya lupa, sudah lama itu game ya. Iya. Yang memang ada keputusan handsball ya, karena memang ada VAR check and review pada pertandingan tersebut. Jadi pada poinnya bahwa Manchester United sekarang dalam 9 pertandingan terakhir English Premier League belum terkalahkan. Nah, kapan nih teman-teman ingat gak? Kapan dan lawan siapa Manchester United terakhir kalah? Bung Jas tentu ingat ya, lawan Arsenal pada tanggal 1 November. Pada saat itu Arsenal bisa menang dengan skor 0-1 di Old Trafford, dan itu merupakan kekalahan terakhir Manchester United di English Premier League. Tuh lihat, hebat gak Arsenal bisa Ya, kalahin tapi kan MU. sekarang MU di atas Arsenal, Bong. Betul, MU untuk saat ini berada di position number 2 dan ada one game in hand. Arsenal gak apa-apa sekarang ini berada di bawah, nanti kan bisa naik. Dan teman-teman jika pernah menonton video-video atau konten-konten channel YouTube Bola Bung Binder sebelumnya tentang Manchester United, di salah satu kontennya Bung Jas juga pernah jelaskan bahwa nanti juga Arsenal akan bisa meraih kemenangan, tapi harus tetap bertahan dengan Mikel Arteta dan jangan memecat Mikel Arteta dulu. Ternyata benar kan, Arsenal baru saja meraih 2 kemenangan berturut-turut walaupun Arsenal masih berada di zona papan bawah. Jadi Bung Jas ini, menurut Bung Jas, pelatih ini jika timnya formnya lagi gak bagus langsung dipecat atau gimana tuh caranya? Lo nggak perlu dong, harus tunggu dulu, harus believe in your coach. Iya, harus believe in your coach. Jadi sebelumnya jika memang begitu ramai di sosial media atau juga di media digital lainnya bahwa Ole harus out, Mikel Arteta harus out. Sekarang apa tuh? Ya berdua harus stay. Nah, itu dia teman-teman. Jadi memang harus berpikir positif ya, bahwasannya kapan-kapan tim tidak bisa meraih kemenangan juga tidak sepenuhnya salah dari pelatih. Ada juga kontribusi dari pemain yang tidak bisa perform. Ada juga taktik yang memang mungkin belum bisa berjalan, tapi mungkin juga tim lawan jauh lebih baik secara taktik dan juga materi pemainnya. Anyway, di game ini kita tahu bahwa Manchester United kembali kesulitan untuk mencetak gol, kembali kesulitan untuk menciptakan peluang seperti pada game sebelumnya saat mereka bermain draw lawan Leicester dengan skor 2-2. Tapi jika secara keseluruhan kita melihat pertandingan ini, sebetulnya MU tetap memegang kendali. Bahwasannya Wolves juga mendapatkan banyak peluang untuk mencetak gol, beberapa juga on target, tapi juga bagusnya di game ini bahwa form dari De Gea luar biasa. Ia melakukan begitu banyak saves krusial. Nah, Bung Jas lihat di game ya, khususnya di game ini di menit-menit awal, siapa sih sebenarnya yang berpengaruh bagi Manchester United? Kalau saya sih lihat goalkeepernya MU, Bung, De Gea. De Gea ya, memang teman-teman di babak pertama Wolves banyak mendapatkan peluang mencetak gol. Memang sebagian besar adalah tendangan dari luar kotak penalti, tapi De Gea formnya luar biasa di first half. Seandainya MU tertinggal, tentu itu akan lebih sulit situasinya lagi bagi Manchester United untuk bisa mencetak gol bahkan meraih kemenangan. Karena Wolves adalah tim yang memang secara pertahanan tampil solid, terorganisir, dan cara bermain mereka ini fully technically based. Jadi sulit untuk mengalahkan tim yang mengandalkan teknik. Ya, memang mereka tidak selalu meraih kemenangan dalam setiap game. Mereka tidak selalu tampil dengan permainan atraktif. Tapi kalau kita saksikan bagaimana para pemain Wolves memberikan passing satu sama lainnya, terlihat mereka begitu kompak. Ya karena mayoritas juga yang berada di skuad Wolves berasal dari Portugal. Itu juga merupakan salah satu faktor yang membuat para pemain Wolves tampil tenang di setiap game. Dan juga kita lihat bagaimana para pemain ini mengandalkan
passing bola-bola pendek, artinya short ball passing. Nah, ini lebih memudahkan mereka untuk membangun serangan. Oke, kita perlu membahas dulu dari line up. Ya, Bung Jas. Tadi De Gea, Bung Jas sudah katakan, ia adalah kiper. Eric Bailly, luar biasa pemain ini kembali diberikan chance bermain. Harry Maguire, Telles, Wan-Bissaka, Paul Pogba, Matic. Oke, Pogba mendapatkan chance sebagai starter. Greenwood, Fernandes, Rashford, dan juga Edinson Cavani. Edinson Cavani kali ini tampil dari awal bukan sebagai pemain pengganti seperti lawan Leicester. Dari Wolves, Neto, Traore, wah luar biasa nih. Vitinha, Alnori, Moutinho, Neves, ya, kemudian Jana Hofer, di belakang Kilman, Saiz, this is a very good player, Roman Saiz. Kita tahu bahwa Roman Saiz adalah salah satu pemain yang diandalkan juga oleh Wolves untuk mencetak gol. Terakhir yang mencetak gol melawan Tottenham Hotspur. And then Connor Cody, dan juga Rui Patricio. Rui Patricio juga adalah penjaga gawang yang memang baguslah formnya. Dan kita tahu bahwa ada beberapa pemain bagi MU yang cedera, salah satunya adalah Lindelof. Dan bagi Wolves, Raul Jimenez sayang sekali belum bisa dimainkan. Itu yang membuat juga Wolves sulit untuk mencetak gol dari peluang-peluang yang mungkin tidak matang ya, atau yang setengah matang, yang biasanya Jimenez bisa mengkonversikan peluang tersebut menjadi gol. Dari cara permainan kedua tim tampak jelas bahwa Manchester United ingin mencetak gol lebih awal. Tapi masalahnya bagi para pemain MU, bahwa akurasi passing mereka di babak pertama ini tidak begitu baik dibandingkan akurasi passing dari para pemain Wolves. Iya benar. Karena yang saya perhatikan bahwa para pemain Manchester United lebih sering mengirimkan umpan-umpan jarak jauh. Dan salah satu lagi masalah dari MU, bahwa saat mereka coba melakukan sebuah variasi serangan, mengandalkan dua fullback nih Bung Jas, Wan-Bissaka dan juga Telles, kedua fullback ini tidak bisa memberikan crossing yang akurat. Jadi ketika Cavani dimainkan dari awal, tentu yang Cavani harapkan dan yang Cavani inginkan adalah crossing yang akurat, selain juga through pass. Through pass sulit ketika memang Cavani mencoba untuk berada lebih sering di lini depan, karena ia juga didukung oleh Rashford dan Greenwood yang melakukan pergerakan-pergerakan mengandalkan skill individualnya. Jadi yang menyulitkan bagi MU ketika mereka berharap dua fullback ini bisa memberikan crossing, justru tidak ada crossing yang akurat. Yang paling mengecewakan ini adalah Telles. Berapa crossing yang ia lepas? Yang saya hitung ada 8. Berapa yang akurat? Tidak ada. Nah, Cavani itu menunggu terus. Sama juga dengan Wan-Bissaka. Wan-Bissaka beberapa kali ada keluar untuk mendukung serangan. Tapi kita lihat tidak ada crossing-crossing yang ia berikan ini yang akurat. Saya kira ada 3 atau 4 crossing yang ia berikan. Nah, akhirnya tentu harus ada Pogba, harus ada Bruno Fernandes yang beraksi. Tapi dua pemain ini tidak bisa kontribusi berarti di babak pertama karena para pemain Wolves ini di tengah ini solid. Kita lihat mereka menaruh 4 pemain gelandang ya yang berada di tengah, dan mereka tidak banyak melakukan pergerakan untuk ikut menyerang, hanya sesekali. Dan jika teman-teman perhatikan, ketika ada satu pemain MU yang menguasai bola dekat kotak penalti Wolves, ada minimal 2 pemain Wolves yang mengawalnya ya. Sehingga saya melihat di babak pertama itu kan hanya 1 chance. Bruno harusnya bisa skor itu jarak dekat, umpan dari Greenwood. Tapi di awal babak kedua lagi-lagi Ole memberikan respons. Ia memperhatikan bahwa yang menjadi masalah di sini adalah Telles yang tidak bisa mengirimkan umpan akurat. Masuklah Luke Shaw untuk juga memperkuat lini pertahanan dari Manchester United. Karena Wolves banyak menyerang dari sektor fullback MU di babak pertama. Dan masuknya Shaw memberikan kekuatan tambahan bagi MU di lini pertahanan. Tapi tetap Wolves mengancam gawang dari MU. Tetap De Gea bisa melakukan saves. Roman Saiz adalah pemain yang paling mengancam gawang dari De Gea. Luar biasa pemain ini. Saya kira jika saja match ini berakhir draw, maka tentu man of the match akan diberikan kepada Roman Saiz. Ada juga pemain lain di Manchester United yang tidak berfungsi sesuai yang diharapkan, yakni Mason Greenwood. Terlepas dari satu kipas yang ia berikan kepada Bruno yang menciptakan peluang bagi MU mencetak gol, tapi selain itu ia tidak bisa mengimbangi pergerakan cepat dari Rashford dan juga pergerakan tanpa bola yang diperlukan oleh Bruno agar ia bisa memberikan umpan kepada Greenwood. Terlihat bahwa Greenwood bermain terlalu ke dalam. Dan akhirnya ada pergantian di mana Martial dimainkan menggantikan Greenwood. Kita justru berharap bahwa Martial at least can score sebagai pemain pengganti, tapi sulit juga ia menciptakan peluang, yang create chances, sulit juga ia mendapatkan peluang. Tapi paling tidak ia bekerja keras dengan melakukan movement of the ball. Dan lagi-lagi diperlukan peran dari Bruno. Dan lagi-lagi diperlukan kontribusi dari Rashford untuk mencetak gol. Kita tahu di game sebelumnya lawan Leicester, Rashford banyak miss chances, di mana seharusnya Rashford bisa saja mencetak hat-trick.
Tapi di game ini teman-teman perhatikan bagaimana pada saat sudah masuk ke injury time. Tentu saya kira mereka juga sudah lelah, para pemain Manchester United dan juga Wolves termasuk Rashford. Tapi ia masih bisa berkonsentrasi penuh. Iya. Ya, ia masih bisa fokus untuk mengontrol bola, melakukan gerakan individual di dalam kotak penalti pertahanan Wolves. Ada 2 hingga 3 pemain Wolves yang mengawal, mencoba untuk mempersempit ruang shooting dari Rashford. Tapi ternyata Rashford bisa mencari sudut yang ideal, melakukan shooting memang terkena size, dan bola bisa berhasil menjebol gawang dari Patricio, ya, Rui Patricio, penjaga gawang dari Wolves. Jadi di sini kita lihat lagi-lagi bahwa kerjasama antara Bruno dan juga Rashford diperlukan MU agar MU bisa mencetak gol. Dan sayang bahwa Cavani tidak mendapatkan umpan-umpan yang ia perlukan agar ia bisa mendapatkan clear chance on goal atau shot on target atau paling tidak mengkonversikan peluang untuk mencetak gol. Nah, di sini saya kira bisa saja nanti menjadi persoalan bagi MU jika hanya mengandalkan 2 atau 3 pemain dalam urusan mencetak gol. Nah, Bung Jas, saya sudah jelaskan semua nih. Saya kira sampai sini saja saya akhiri penjelasan saya karena kan ini sudah to the point semua yang saya jelaskan. Bagaimana MU kesulitan untuk mencetak gol, bagaimana kesulitan untuk memberikan akurasi umpan, bagaimana kesulitan untuk memberikan crossing. Dari Wolves mereka memang bagus, mereka terorganisir. Tapi saya kira mereka juga berharap pertandingan ini berakhir dengan seri saat mereka juga mendapatkan beberapa peluang tapi tidak bisa mencetak gol. Dan teman-teman perhatikan tidak banyak peluang juga yang mereka peroleh dari dalam kotak penalti pertahanan dari Manchester United. Karena Maguire dan juga Eric Bailly bermain luar biasa. Eric Bailly juga bermain bagus lawan Leicester City. Kali ini juga ia bermain bagus. Sebelumnya lawan Tottenham Hotspur pada saat Eric Bailly menjadi starter pertama kali di Premier League, MU kalah dengan skor 1-6. Tapi di 2 game terakhir ini, Bailly looks like the ideal partner for Harry Maguire. Ya kan Bung Jas? Nah Bung Jas ada setuju atau tidak setuju dengan analisa saya tentang game MU versus Wolves? Bisa Bung Jas juga jelaskan ke teman-teman? Kalau saya sih setuju bahwa Cavani gak dapat supply bola. Oke. Jadi maka itu kan kita lihat ia tidak mendapatkan chance kan untuk cetak gol. Padahal ini pemain bagus kan. Terus apa nih Bung Jas pesan-pesan terakhir ke viewers, subscribers dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder atau mungkin ke fans dari Manchester United? Teman-teman juga follow Instagram saya dong. Oke. Apa akun Instagram kamu? Instagram saya namanya @jaskeren_3official. Teman-teman di situ juga bisa DM saya. Saya suka Manchester United loh, jadi kita bisa omong-omong tentang Manchester United. Bung Jas, ada message juga gak bagi para fans Manchester United yang menonton dan mendengarkan analisa kita ini? Ya, saya kan sudah bilang, jangan sombong dulu. Kita harus tunggu sampai akhir musim. Ini kan baru awal-awal MU lagi menang. We have to see till the end. Tapi kamu optimis nih, MU bisa semakin baik? Oh iya, harus positif dong. Harus positive thinking ya. Dan menurut kamu MU harus beli pemain gak nanti di bulan Januari? Ya kita lihatlah next gamesnya kalau bagus. Iya, kalau bagus next gamesnya seperti apa. Tapi kalau menurut saya Manchester United tetap perlu membeli pemain di posisi defense. Ya, karena kita tahu sekarang mulai banyak pemain yang mengalami cedera. Kita belum tahu apakah nanti akan ada pemain tambahan yang cedera di defense dan itu bisa mempersulit Manchester United. Anyway, terima kasih banyak bagi teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan analisa kita di video ini. Silakan berikan counter analisa kalian dan jika kalian ingin mengikuti akun Instagram dari Bung Jas, akun Instagramnya adalah @jaskaren_3 kali official. No hate, only football, salam sepak bola.